Selamat datang di Knalpot Brong, channel yang membahas alur pembuka manhwa dan pastinya membuatmu penasaran. Terus pengen membacanya langsung. Kali ini ada manhwa berjudul Wild Night, Malam yang Liar, dengan pemeran utama bernama Prince Seo Ji-hak dan Lee Eun-ha. Manhwa yang berating 4,5 dengan ulasan 580k lebih ini diawali dengan latar malam saat bulan purnama. Sebuah rumah dipenuhi dengan adegan panas, permainan yang tidak normal, dan desahan mengganggu siapapun yang mendengarnya. Namun tidak dengan Prince Seo Ji-hak yang tetap duduk dengan santai. Eunha meminta agar adegan tak senonoh itu berhenti. Tetapi Prince Seo Ji-hak hanya menyuruh Eunha menutup mata agar tidak melihat adegan tersebut dan menikmati permainan dengan telinga saja, alias cukup didengarkan. Itu adalah hal yang selama ini dilakukan Prince Seo Ji-hak sendiri karena dia buta. Eunha yang mengancam tak mau bicara lagi karena Prince Seo Ji-hak tak menurutinya, malah diperintah menggigit bibirnya sendiri kalau tidak mau bicara seperti dulu, sambil membelai wajah Eunha dengan cangklong panjang yang selalu ada di sampingnya dan menarik simpul baju Eunha hingga bagian atasnya terbuka. Prince Seo Ji-hak juga bertanya, apakah Eunha bisa menyenangkannya, bukan mereka yang sedang bersenggama di sana. Tindakan itu membuat Eunha merinding, rasanya seperti berjalan dengan kaki telanjang di atas salju, dan itu sangat mengganggu. Eunha malah menjawab kalau itu keinginan Prince Seo Ji-hak, dia bisa memeluk dan menggigitnya. Mendengar itu, Prince Seo Ji-hak langsung menyuruh Yulji, tangan kanannya, untuk menarik mata orang-orang dan memotong lidah mereka juga. Darah yang muncrat mengenai wajah Eunha sontak membuat Eunha berlutut dan memohon. Mengetahui Eunha menangis, Prince Seo Ji-hak berbisik kalau dia tidak akan membunuh Eunha, lalu menggigit leher Eunha setelah berkata begitu. Masuk chapter pertama dimulai dengan pemburuan beruang besar. Beruang yang akan ditangkap malah berbalik menyerang. Untung saja Eunha yang ada di sekitar situ langsung menembak beruang untuk menyelamatkan mereka. Melihat itu, Tuan Yun khawatir kalau Eunha terluka dan mengajaknya pergi kalau urusan itu sudah selesai. Eunha bercerita kalau dia baru saja meminjam buku dan beberapa buku lagi yang ingin dibaca. Sedangkan Tuan Yun mengatakan kalau ingin menjenguk ibunya sebentar. Di sini diketahui kalau Eunha ini tinggal dengan Kisaeng. Kisaeng adalah orang yang berperan penting di bidang hiburan terkenal di suatu wilayah. Di tempat lain, Uni, kakak Eunha terkejut saat Madam bilang kalau sudah waktunya bagi Eunha untuk turun dan menjadi gijuk atau pelasur, yaitu menjadi kisaeng sejati. Uni tidak ingin adiknya menjadi kisaeng, dan Madam malah mengatakan kalau banyak pria di luar sana begitu tergoda dengan kecantikan Eunha. Tak hanya itu, Tuan Yun saja terlihat jelas ingin merasakan Eunha juga. Dari sini kita juga tahu kalau Madam adalah ibu dari Tuan Yun.
Dia ingin Tuan Yun terus menjaga jarak dengan Eunha karena kedekatan mereka sangat mengganggu. Mendengar itu, Uni berjanji akan menjauhkan adiknya dari Tuan Yun. Madam mengatakan kalau Uni tidak bisa menghasilkan banyak uang lagi untuknya, mau tak mau, Eunha harus turun menjadi gijuk untuknya. Karena itu, Uni pun berjanji akan bekerja lebih giat lagi setelah detik ini. Pindah ke Eunha. Dia berterima kasih karena Tuan Yun memberinya kotak obat. Tuan Yun juga bilang kalau ingin memberi uang Eunha, tetapi takut Eunha menolaknya. Tuan Yun tahu kalau Eunha sering bekerja. Dia sering mengkhawatirkan gadis itu dan Eunha juga bercerita kalau kemarin lusa dia dimarahi kakaknya karena mendapatkan lunga di lengan karena kejatuhan pohon tumbang. Padahal Eunha tak pernah mempermasalahkan luka-lukanya. Dia hanya memikirkan kenapa kakaknya sering memiliki luka lebam di kaki. Eunha merasa itu adalah luka yang berbeda. Dia hanya ingin membantu kakaknya dan menjadi lebih berguna. Tuan Yun juga banyak mengajarinya memakai senjata bahasa Korea dan bahasa orang Barat yang diyakini pasti berguna suatu saat nanti. Itu sudah cukup menurut Eunha. Di toko buku, Eunha masuk sendiri tanpa Tuan Yun. Melihat penjaga toko kusut, Eunha menanyakan keadaannya. Meski awalnya dia datang hanya untuk membayar hutang dan menanyakan apakah ada pekerjaan untuknya, Eunha tetap tak bisa menolak saat penjaga toko memberinya buku berbahasa barat dan menyuruhnya segera pulang. Ternyata ada sesosok pria menakutkan di sana, yaitu Prince Seo Jihak. Dia mencari seseorang yang bisa membacakan buku bahasa barat untuknya sendiri, sedangkan penjaga toko sangat ketakutan. Karena meski Prince Seo Jihak mengaku buta, pria itu selalu bisa menebak keadaan sekitar dengan tepat. Tindakannya seolah bisa melihat meski dalam keterbatasan. Eunha dan Tuan Yun baru saja pulang. Melihat Uni tengah disiksa dengan mulut berdarah, Eunha langsung berlari untuk melindungi kakaknya. Dan pria itu tetap berusaha untuk memukul Uni lagi. Tuan Yun dengan sigap menahan tangan pria itu dan membuat semua orang berdiam diri. Baru saja Tuan Yun akan mengurusi permasalahan, Madam sudah datang dan meminta Tuan Yun agar pergi ke ruangannya. Setelah Tuan Yun pergi, Madam mengatakan kalau Eunha adalah penyebab semua kesalahan ini. Kalimat itu membuat Eunha mendesak Uni agar menceritakan sesuatu. Setelah kematian orang tuanya, hanya Uni yang bekerja, ikut Kisaeng, bekerja di prostitusi, selalu terkekang. Karena itulah Eunha melakukan banyak pekerjaan untuk mengeluarkan Uni dari tempat seperti ini dan mengembalikan senyum kakaknya seceria dulu lagi. Esoknya, Eunha mendatangi penjaga toko dan menanyakan pekerjaan di sana. Kenapa penjaga toko memberinya buku berbahasa barat yang bahkan tak dibutuhkan. Penjaga toko pun mengatakan kalau ada yang mencari seseorang yang bisa membaca buku berbahasa barat dengan bayaran yang sangat mahal. Tetapi penjaga toko juga takut mengatakannya langsung ke Eunha karena orang tersebut terlihat menakutkan. Eunha yang memang membutuhkan uang, dia menyetujui pekerjaan itu dan langsung pergi setelah penjaga toko memberinya alamat.
Di sana dia bertemu dengan Yulji. Yulji memberitahunya beberapa aturan saat bekerja dan juga pangeran yang buta. Saat masuk ruangan, Eunha hanya melihat pria tampan dan mempesona. Meski begitu, dia tak berani menatap wajah pangeran secara terus terang. Memang tampan ini Prince Yujihak ya, teman-teman ya. Walau kata Yulji pria itu buta, bagaimanapun juga dia harus tetap baik agar mendapatkan pekerjaan ini. Prince Yujihak meminta agar Eunha mendekatinya. Bahkan terus mendekat sampai Eunha menolaknya karena selangkah lagi dia akan menyentuh sang pangeran. Mendengar itu, Prince Seujihak tersenyum dan langsung menarik pakaian Eunha, meraba telinga, mata, hidung, bibir, leher yang justru membuat Eunha sangat malu. Prince Seujihak harus melakukan itu untuk mengenali Eunha sebagai seseorang yang akan bekerja bersamanya. Wanita dengan bibir lembut dan berpakaian selayaknya pria membuat Prince Seujihak tersenyum. Meski begitu, dia langsung menyuruh Eunha membaca buku. Eunha membaca dengan gugup, seolah terus ditatap, dan juga buku yang dibaca sangatlah berbeda dengan buku yang biasa dibaca sebelumnya. Namun, mendengar intonasi yang bagus dari Eunha, Prince Seujihak langsung menanyakan harga yang Eunha minta. Eunha berpikir dengan hati-hati, pria yang tampan dan buta, buku dengan topik berat dan berbahaya. Eunha yakin kalau pangeran di depannya benar-benar membutuhkan seseorang pembaca mahir sepertinya. Dan karena itulah Eunha meminta 1.000 koin sebagai bayaran. Meski khawatir kalau pangeran akan menolaknya, ternyata dia malah mendapatkan bayaran 2 kali lipat setelah suaranya diklaim menjadi milik Prince Seujihak sejak detik itu juga. Saat pulang di gerbang depan, Eunha merasa dirinya begitu lelah, seperti bertarung dengan harimau besar yang sangat cantik. Dia terpikat oleh ketampanan Prince Seujihak. Dia jadi mengerti apa yang sering dibicarakan para wanita di rumah madam, di mana bagian bawah wanita bisa berdenyut oleh pria yang besar dan kuat. Mengingat itu, Eunha jadi malu sendiri. Dia baru saja membayangkan Prince Seujihak dengan tidak senonoh. Di rumah, Eunha bilang ke Uni kalau dia akan bekerja di tempat lain. Pekerjaan yang diberikan oleh penjaga toko mentranslate sebuah buku ke bahasa barat dan harus dilakukan selama beberapa hari. Eunha juga berjanji akan pulang dengan selamat. Dia akan mengajak Uni pergi dari tempat ini dan hidup bahagia bersama selamanya. Sayang, percakapan mereka didengar oleh Madam yang melewati kamar mereka. Madam menyesal sudah bersikap lembut kepada Uni dan Eunha, dan sekarang dia menyuruh seseorang yang menemaninya agar menyeret Eunha keluar kamar. Kepergian Eunha dalam waktu lama digunakan Madam sebagai alasan untuk menyeret gadis itu, melarangnya keluar lagi tanpa permisi, dan menyuruhnya berpakaian dengan benar, memakai pakaian wanita, bukan pakaian pria seperti yang digunakan sekarang. Uni berlutut mengatakan kalau Eunha tak pernah mengganggu Tuan Yun, tetapi semua itu malah membuat Madam marah dan Eunha terkejut. Permohonan Uni tetap tak berguna dan Eunha harus menjadi kisaeng untuknya. Meski putranya meminta secara
langsung agar melepaskan Uni dan Eunha, Madam tak akan pernah mengabulkan itu. Eunha diseret ke kamar mandi agar segera bersiap, sedangkan Uni yang datang dan tak tahu harus melakukan apa hanya melihat kebingungan karena Eunha harus pergi bekerja menemui Prince Siu Jihak esok hari. Baru saja membicarakan beberapa hal, penjaga sudah masuk dan memerintah agar segera bersiap. Uni mau tak mau membantu Eunha bersiap, menceritakan apa yang harus dilakukan meski menjijikkan untuk diceritakan. Uni tak mau Eunha melakukan kesalahan dan berakhir fatal. Setelah semua selesai, Eunha turun, masuk begitu saja saat dibukakan pintu, dan betapa terkejutnya saat melihat siapa pria yang harus dilayani untuk pertama kali. Ya, pria itu adalah Prince Siu Jihak. Seperti pertemuan pertama mereka, Prince Siu Jihak menyuruh Eunha agar mendekatinya, menyentuh wajahnya, dan malah tertawa ketika menyadari itu memang Eunha dengan bedak yang tebal dan mengenakan pakaian wanita. Ya, ini masih chapter 5 ya teman Brong. Ceritanya seru dan masih panjang. Apakah Prince Yu Jihak memang ingin bersenang-senang dengan pergi ke rumah Madam? Atau ada hal lain yang dia cari? Apa dia datang untuk Eunha dan menjemputnya? Teman Brong harus membaca manual satu ini. Recommended banget. Min Brong biasa baca di web ini dengan judul Wild Night. Atau ada juga di aplikasi lain dengan judul Tempest Night. Harus baca banget cerita yang satu ini. Oke, teman Brong semua, komen mau manual apa lagi yang pengen Mimin spill? Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama atau istilah. Mimin bakal belajar lebih banyak. Thank you for watching and I love you dari Kenalpot Bro.